fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sales, perkenalkan nama saya Wahyu Pratama Ginting dan rekan saya Fania Simanjunta. Saya Mumtazah Bakis Pasyaraha. Saya Nur Hairia. Di video kali ini kami akan menjelaskan bagaimana perhitungan dan penyusunan harga pokok pesanan. Selamat menyaksikan. Harga pokok pesanan berasal dari kebutuhan perusahaan yang memproduksi barang berdasarkan pesanan spesifik dari konsumen. Metode harga pokok pesanan digunakan untuk mengumpulkan biaya produksi yang diarahkan kepada pesanan tertentu, sehingga perusahaan dapat menentukan harga pokok produksi secara tepat sesuai pesanan yang diterima. Hal ini penting karena produksi tidak dilakukan secara massal atau homogen, melainkan setiap pesanan bisa memiliki spesifikasi yang berbeda, sehingga biaya produksi harus dihitung secara individual untuk setiap pesanan. Pesanan keripik coklat biasanya berkaitan dengan pentingnya perhitungan biaya produksi yang cermat dan rinci untuk menetapkan harga pokok produksi secara tepat. Hal ini berpengaruh langsung pada penentuan harga jual yang akan memengaruhi keuntungan usaha keripik coklat tersebut. Jika harga jual terlalu tinggi, bisa membuat pelanggan enggan membeli. Sementara jika terlalu rendah, biaya produksi tidak tertutupi sehingga menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, penggunaan metode perhitungan harga pokok produksi yang tepat, seperti full costing merupakan hal krusial agar seluruh biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya pabrik tercatat lengkap sehingga menghasilkan harga pokok produksi yang akurat dan bisa menentukan harga jual yang optimal bagi usaha keripik coklat. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana menentukan harga pokok pesanan keripik pisang coklat dengan menggunakan metode full costing. Yang kedua, berapa besar BOP yang dibebankan pada harga pokok pesanan usaha keripik pisang coklat. Yang ketiga, bagaimana hasil perhitungan harga pokok pesanan dapat digunakan sebagai dasar penetapan harga jual keripik coklat. Adapun tujuannya, yang pertama yaitu untuk mengetahui metode full costing menentukan harga pokok pesanan keripik pisang coklat dengan menjumlahkan semua biaya produksi, yaitu bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Total biaya ini dibagi jumlah unit pesanan untuk mendapatkan harga pokok per unit. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui besarnya BOP yang dibebankan adalah seluruh biaya tidak langsung produksi seperti listrik, penyusutan mesin, dan biaya pemeliharaan alat. BOP dihitung berdasarkan alokasi proporsional dari total biaya overhead terhadap unit produksi. Tujuan yang ketiga yaitu untuk menjelaskan hasil perhitungan harga pokok pesanan full costing digunakan sebagai dasar penetapan harga jual dengan menambahkan margin keuntungan agar harga jual wajar dan menguntungkan sekaligus mempertimbangkan harga pasar. Baik, di sini kami akan menjelaskan bagaimana proses perhitungan harga pokok pesanan pada usaha UMKM Olivia's Kitchen dengan produk yaitu keripik pisang coklat. Baik, sebelum kita ke perhitungannya, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu profil usaha UMKM Olivia's Kitchen. Nah, Olivia's Kitchen merupakan usaha mikro kecil menengah yang didirikan pada tahun 2023 oleh Librena Olivia Bru Sembiring. Berfokus pada bidang kuliner, Olivia's Kitchen berlokasi di Rumah Brastagi, Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Usaha ini mengkhususkan diri pada produk makanan olahan dengan produk utama berupa pisang crispy yang memiliki 5 varian berbeda. Sebagai usaha yang relatif baru, Olivia's Kitchen menunjukkan potensi dalam mengembangkan produk kuliner berbasis olahan pisang yang digemari masyarakat, khususnya di daerah Brastagi yang dikenal hasil pertaniannya yang melimpah. Dengan komunikasi yang mudah melalui nomor WhatsApp yang tersedia, Olivia's Kitchen berupaya memberikan pelayanan yang responsif kepada pelanggan, sekaligus memperkuat posisinya di pasar kuliner lokal. Baik, kita kembali ke perhitungan harga pokok pesanan, di mana dalam 12 September 2025 Olivia's Kitchen mendapat pesanan yaitu keripik pisang coklat sebanyak 25 pieces dengan harga per pieces Rp13.000. Berikut adalah kegiatan produksi dan kegiatan lain untuk memenuhi pesanan. Yang pertama, pembelian bahan baku pada 10 September, yaitu perusahaan membeli pisang kepok sebanyak 2 sisir dengan harga per sisirnya yaitu Rp22.500. Minyak goreng 500 ml dengan harga per milinya adalah Rp32. Coklat batang 1 kg dengan harga Rp75.000. Kedua, bahan penolong. Tepung gula 500 gram dengan harga per gram Rp24. Standing pouch 50 pieces dengan harga per pieces Rp400. Yang ketiga, biaya tenaga kerja. Upah langsung pesanan sebanyak 2 jam dan untuk per jamnya dihitung sebanyak Rp15.000. Biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik dibebankan pada produk dari biaya tenaga kerja langsung atas dasar tarif yang dihitung 138%. Untuk mendapatkan tarifnya, maka dihitung dari BOP sesungguhnya dibagi BTKL dikali 100%. Dengan Rp41.240 dibagi Rp30.000 dikali 100%, hasilnya adalah 138%.
Yang kelima, biaya overhead pabrik sesungguhnya. Perhitungan penyusutan harga kompor dan kuali. Harga beli kompor dan kuali yaitu Rp240.000, umur ekonomis 2.000 jam. Menghitung penyusutan per jam. Harga beli awal dibagi umur ekonomis yaitu Rp240.000 dibagi 2.000 sama dengan Rp120. Penyusutan selama 2 jam. 120 dikali 2 yaitu Rp240. Untuk biaya listrik, air, gas yaitu Rp10.000. Biaya transportasi Rp5.000. Baik, di sini saya akan menjelaskan kartu harga pokok pesanan dari Olivia Kitchen. Yang terdapat di dalam kartu harga pokok pesanan ini, nomor pesanan yaitu 101, jenis produknya itu keripik pisang coklat, tanggal pesanannya 20 September 2025, tanggal selesainya 21 September 2025, pemesanannya itu kelompok sales, sifat pemesanannya itu segera, jumlahnya 25 pieces, dan harga jualnya itu Rp325.000. Kemudian yang terdapat di dalam kartu harga pokok pesanan ini terdapat 3 tabel, yaitu tabel biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Yang terdapat di tabel biaya bahan baku itu bahan-bahan baku yang dibeli yaitu pisang kepok seharga Rp45.000, kemudian coklat batang seharga Rp75.000, kemudian minyak goreng seharga Rp16.000, sehingga totalnya yang didapat Rp136.000. Kemudian biaya tenaga kerja langsung itu Rp30.000, dan biaya overhead pabriknya itu tarif yang kami dapat itu 138% dikalikan dengan 30.000, hasilnya Rp41.400.000, sehingga total dari ketiga tabel tersebut Rp136.000 ditambah Rp30.000 ditambah Rp41.400, dapat total biaya produksinya itu seharga Rp207.400. Hai everyone, di sini aku mau ngejelasin tentang mencatat pembelian bahan baku dan penolong perhitungan bahan baku 20 September 2025. Olivia's Kitchen membeli bahan baku dan bahan penolong berikut ini. Nah, di sini yang pertama ada bahan baku pisang kepok 2 sisir. Per sisirnya itu seharga Rp22.500. Karena dia belinya 2 sisir, jadi harganya menjadi Rp45.000 ya teman-teman. Terus ada minyak goreng 500 mg, per milinya itu Rp32, jadinya Rp16.000. Terus ada coklat batang 1 kilo, per batangnya itu Rp75.000. Terus jadi kita totalin semua jumlah bahan baku yang dibeli itu ada seharga Rp136.000 ya teman-teman. Yang kedua ada bahan penolong, tepung gula 500 gram, yaitu berharga 24, jadinya Rp16.000. Standing patch ada 50 pieces, 400 perak, itu jadinya Rp20.000. Terus jumlah bahan penolong yang dibeli jadinya itu seharga Rp36.000 ya teman-teman. Terus kita totalin bahan baku dan bahan penolongnya itu digabungin jadinya semua tuh Rp172.000. Terus kita masuk ke jurnalnya juga. Yang pertama, jurnal pembelian bahan baku. Step 1, persediaan bahan baku di debit Rp136.000 dan di kredit utang dagang Rp136.000. Terus masuk jurnal yang kedua itu jurnal pembelian bahan penolong, persediaan bahan penolong pada utang dagang. Persediaan bahan penolong itu di debit, utang dagangnya itu di kredit teman-teman senilai Rp36.000. Terus masuk kepada mencatat pemakaian bahan baku dan bahan penolong. Perhitungan bahan baku pisang kepok 2 sisir, dan juga minyak goreng 500 mg, coklat batang 1 kilo. Jumlah bahan baku yang dipakai semuanya jadi Rp136.000. Teman-teman bisa lihat ya di samping. Terus ada juga di bawahnya itu bahan penolong seperti tepung gula, standing patch, seharga digabungin jadi Rp26.000 ya teman-teman. Terus kita masuk jurnal yang ketiga, jurnal untuk mencatat pemakaian bahan baku, yaitu barang dalam proses, biaya bahan baku di debit, dan persediaan bahan baku di kredit. Sama-sama senilai Rp136.000. Yang keempat ada jurnal untuk mencatat pemakaian bahan penolong, yaitu ada biaya overhead pabrik sesungguhnya di debit dan yang di kredit persediaan bahan penolong senilai Rp26.000. Yang ketiga ada mencatat biaya tenaga kerja. Perhitungannya itu upah langsung pesanan 2 jam senilai Rp15.000 dikali 2 jam jadi seharga Rp30.000 ya teman-teman. Jumlah upahnya Rp30.000. Jadi semuanya jumlah biaya tenaga kerjanya itu Rp30.000 ya. Terus kita lanjut ke mencatat biaya tenaga kerja yang terhutang dan pembayaran gaji dan upah. Terus masuk ke pencatatan biaya tenaga kerja yang terhutang oleh perusahaan. Jurnal kelima, yaitu ada gaji dan upah pada utang gaji dan upah, yaitu gaji dan upah di debit, utang gaji dan upah di kredit senilai Rp30.000.
Yang keenam, ada pencatatan distribusi biaya tenaga kerja. Jurnal keenam, biaya dalam proses atau BTKL di debit dan gaji dan upah ada di kredit senilai Rp30.000. Terus kita masuk ke pencatatan pembayaran gaji dan upah. Jurnal ketujuh ada utang gaji dan upah pada kas. Utang gaji dan upah itu di debit, kasnya ada di kredit senilai Rp30.000. Terus kita masuk ke mencatat biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik dibebankan pada produk dari biaya tenaga kerja langsung atas dasar tarif yang sudah tertera 138%. Perhitungannya, tarif sama dengan BOP sesungguhnya dibagi BTKL dikali 100%, sama dengan Rp41.240 dibagi dengan Rp30.000 dikali dengan 100%, sama dengan hasilnya 138%. Pesanan 138% dikali Rp30.000 menjadi Rp41.400. Kemudian jurnal untuk mencatat pembebanan BOP, jurnalnya itu BDP BOP terhadap BOP yang dibebankan senilai Rp30.000. Kemudian mencatat BOP sesungguhnya, perhitungannya itu BOP sesungguhnya ada biaya listrik, air, dan telepon senilai Rp10.000. Kemudian biaya depresiasi kompor dan kuali senilai Rp24.240 dan biaya transportasi senilai Rp5.000. Kemudian dihasilkan dapat jumlah BOP sesungguhnya itu Rp15.240. Kemudian jurnal untuk mencatat pembebanan BOP sesungguhnya, jurnalnya itu BOP sesungguhnya senilai Rp15.000 terhadap biaya listrik, air, gas, dan telepon senilai Rp10.000, akumulasi depresiasi kompor dan kuali senilai Rp240 dan biaya transportasi senilai Rp5.000. Kemudian jurnal untuk mencatat penutupan BOP dibebankan itu, jurnalnya itu adalah BOP dibebankan terhadap BOP sesungguhnya senilai Rp41.400. Baik, saya Nur Heria, saya akan melanjutkan penjelasannya itu. Yang ketujuh ada mencatat under atau applied biaya overhead pabrik. Perhitungannya itu bahan penolong Rp26.000, biaya listrik, air, gas, dan telepon Rp10.000, biaya penyusutan kompor dan kuali Rp240, biaya transportasi Rp5.000, jumlah BOP sesungguhnya itu ada Rp41.240, overhead pabrik yang diberikan itu Rp41.400, kita kurangnya dari jumlah BOP sesungguhnya dikurang overhead pabrik itu totalnya 160. Selanjutnya itu jurnal untuk mencatat over applied, jurnalnya itu di debit, di BOP sesungguhnya 160, selisih BOP 160 di kredit. Selanjutnya, jurnal mencatat harga pokok produk jadi. BBB-nya itu Rp136.000, BTKL-nya Rp30.000, BOP-nya Rp41.400. Jadi persediaan pokok produk jadinya itu Rp207.400. Jurnal yang kedua itu persediaan produk jadi Rp207.400, BDP dikurang BBB Rp136.000, BDP BTKL itu Rp30.000, BDP BOP itu Rp41.400. Selanjutnya, mencatat HPP dijual dan mencatat pendapatan penjualan produk. Jurnalnya di debit harga pokok penjualan Rp207.400, di kredit persediaan produk jadinya tuh Rp207.400. Pencatatan penjualan produknya, perhitungannya itu penjualan barang 25 pieces, jumlahnya 13.000, jadinya 325.000. Jurnal yang ke-14 itu piutang dagang 325.000, penjualannya juga 325.000 di kredit. Perhitungannya itu total cost BBB ditambah BTKL ditambah BOP, itu rumusnya ya. Terus selanjutnya BBB-nya itu 136.000 ditambah BTKL-nya 30.000 tambah BOP-nya 41.400 dan jumlahnya 207.400. BOP-nya 138% dikali 30.000 sama dengan 41.400. Cost per unitnya itu 207.400 dibagi 25 pieces sama dengan 8.284. Harga jualnya itu 13.000 per unit. Maka keuntungannya itu 13.000 dikurang 8.284, hasilnya 4.716. Analisisnya, perhitungan biaya produksi menunjukkan bahwa perusahaan telah mengelola semua aspek biaya dengan sangat baik, menghasilkan total cost sebesar 207.100 yang terdiri dari bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik dengan proporsi yang seimbang. Penggunaan tarif overheadnya itu sebesar 138% dari biaya tenaga kerja langsung, menunjukkan pengendalian biaya tidak langsung yang efektif dengan cost per unit sebesar 8.284 dan harga jual 13.000 per unit.
Perusahaan berhasil mencetak keuntungan yang signifikan sebesar 4.716 per unit. Hal ini menandakan strategi penetapan harga yang tepat serta efisiensi produksi yang optimal. Margin keuntungan ini mencerminkan kesehatan keuangan usaha dan potensi yang kuat untuk berkembang lebih lanjut. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.